Perkenalkan, nama saya Vendrawati Susiana dengan NPM 1742036 dari kelas 6 AKMA. Saya akan membahas hasil UTS etika profesi. Kasus pertama itu Rick sebagai controller yang bertugas untuk menangani akuisisi perusahaan penyedia alat medis, di mana untuk akuisisi perusahaan tersebut, perusahaan membutuhkan pinjaman dana sebesar $1 juta kepada bank. Menurut Rick, akuisisi tersebut mengalami kekacauan keuangan seperti kesalahan dalam pencatatan persediaan, piutang yang tidak dapat dilacak, dan kebanyakan piutang telah lewat jatuh tempo, yaitu lebih dari 45 hari. Selain dari itu, terdapat penjualan yang menurun secara drastis. Dikarenakan penjualan menurun, bank meminta lebih detail mengenai situasi keuangan atas konsolidasi perusahaan tersebut. Di saat perusahaan berpindah ke pasar baru, perusahaan mengalami keuntungan yang lebih besar, yaitu dengan melakukan markup 8 kali dari biaya. Rus tidak melaporkan pendapatan dan piutang tersebut kepada bank sebelum terima cek karena dia ragu akan pembayaran dari pemerintah. Jadi dia mencatat semua transaksi secara cash basis. Sesuai dengan kasus di atas, prinsip-prinsip fundamental yang ada di kasus ini, yang pertama itu integritas. Integritas ini di mana mengharuskan seseorang itu harus bertindak secara jujur, terus terang, dan sesuai dengan fakta atau kondisi sebenarnya. Dapat dilihat dari kasus tersebut terjadi adanya penyimpangan prinsip integritas, yaitu mereka menyembunyikan pendapatan dan piutang dengan mencatat secara cash basis. Yang prinsip kedua yaitu objektivitas. Prinsip ini mengharuskan kita untuk bersikap tidak bias dan tidak memihak. Dalam kasus di atas terjadi penyimpangan atas prinsip tersebut, yaitu mereka tidak mengungkapkan fakta, yaitu Rick tidak mengungkapkan fakta untuk mempertahankan pekerjaan dan mendapatkan kepercayaan dari Rus. Prinsip ketiga yaitu professional behavior. Professional behavior ini mengharuskan kita untuk bertindak profesional dan mematuhi peraturan yang ada. Pelanggaran dalam kasus ini adalah terjadinya penipuan dengan menyembunyikan hal yang berkaitan dengan pendapatan dan piutang dengan mencatat semua transaksi secara cash basis. Prinsip berikutnya adalah professional competence and due care, di mana prinsip ini kita harus menggunakan kompetensi, ketekunan, dan hati-hatian. Pelanggaran dalam prinsip tersebut adalah pencatatan, persediaan, dan piutang yang kacau. Selanjutnya adalah relevant fact. Jadi fakta-fakta relevan dari kasus tersebut adalah perusahaan merekrut Rick sebagai controller untuk menangani akuisisi aset perusahaan penyedia alat medis. Terus dalam perusahaan itu terdapat masalah kekacauan keuangan seperti persediaannya, pencatatan salah, piutang yang tidak dapat dilacak, arus kas yang kacau, serta penurunan penjualan yang signifikan. Jadi pihak bank meminta informasi lebih detail tentang kemampuan perusahaan tersebut dan tentang kondisi keuangan perusahaan konsolidasi. Rus tidak menginformasikan kepada bank mengenai penjualan dan piutang yang meningkat sebelum mendapatkan cek pembayaran dari pemerintah. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam kasus berikut. Pihak yang terlibat pertama itu Rick yang sebagai controller. Kedua, Monica yang merupakan wakil direktur dari bank yang bertugas atas pinjaman tersebut. Yang ketiga itu Rus sebagai direktur perusahaan. Yang keempat adalah pemegang saham lainnya. Selanjutnya adalah pihak yang harus terlibat dalam resolusi. Yang pertama itu Rick, controller. Yang kedua adalah Monica, wakil direktur dari bank tersebut. Yang ketiga Rus, presiden atau direktur dari perusahaan. Yang keempat adalah pemegang saham lainnya. Selanjutnya adalah tindakan yang seharusnya atau kemungkinan dilakukan. Yang pertama, kita itu harus mengumpulkan informasi yang cukup dan kuat
tentang masalah yang terjadi di perusahaan. Terus selanjutnya setelah kita mendapatkan informasi yang cukup kuat, kita harus melakukan diskusi. Kita diskusi dulu dengan Rus tentang masalah ini dan meminta Rus untuk mengubah rencananya. Karena rencana dari Rus ini telah melanggar prinsip-prinsip etika profesi, yaitu dengan penipuan pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi jika saran kita ditolak, kita dapat coba untuk mendapatkan saran dari pihak eksternal seperti konsultan untuk mengenai masalah ini. Jadi jika masalahnya masih belum diselesaikan, maka langkah terakhir yang dapat tempuh itu hanya dengan mengundurkan diri dari jabatannya ada masalah, karena masalah tersebut telah melanggar prinsip-prinsip etika profesi. Selanjutnya opini dari saya itu seharusnya kita harus melaporkan semuanya sesuai dengan kondisi sebenarnya, jujur dan berterus terang, serta kita harus bertahan dalam bersikap tidak bias, tidak memihak, dan profesionalitas. Kita harus mencari solusi dengan profesionalitas kita. Terus mencari, kalau misalnya kita tidak melakukan sesuai dengan standar, maka kita harus selalu sesuai dengan prinsip agar tidak merusak reputasi profesi. Selanjutnya untuk kasus kedua. Jadi Penny ini adalah kontrol pertama yang direkrut oleh perusahaan ini bergerak di bidang mesin pertanian. Jadi perusahaan telah membeli kembali traktor, bagian spare part dan peralatan dari petani-petani yang telah mengajukan pilot atau petani-petani yang mengalami kesulitan atas pembayaran bulanan di masa keterpurukan ekonomi selama 2 tahun. Selain dari itu, perusahaan juga melakukan akuisisi atas persediaan atau barang-barang lain dari pesaing-pesaing yang juga mengalami hal serupa. Salah satu dari tujuan utama Penny itu untuk memastikan seberapa akurat perusahaan telah mencatat persediaan dalam buku, seberapa besar telah mencerminkan nilai pasar. Jadi ketika dia bertemu dengan Ron ini merupakan karyawan pengendali persediaan di perusahaan tersebut. Mereka sambil melihat kondisi gudang, Penny menyadari bahwa kebanyakan spare part dan mesin itu sudah berkarat dan berdebu. Ron menginformasikan kepada Penny bahwa hanya 1/3 dari barang-barang yang ada di gudang itu merupakan pembelian kembali. Sedangkan kebanyakan dari sisa persediaan itu merupakan tumpukan barang-barang yang sudah lama di gudang itu dan kebanyakan sudah rusak. Terus Penny menyadari, setelah dia bertanya lebih lanjut, dia menyadari bahwa masalah ini akan menjadi semakin rumit dan besar karena telah terjadi persediaan bergerak lambat. Jadi setelah Penny mengetahui masalah itu, Penny mengetahui lebih lanjut dengan bertanya dengan Rhonda. Jadi Rhonda ini dia merupakan sales manager, dia bagian manajer penjualan. Dia nanya ke Rhonda, ternyata Rhonda menyatakan bahwa persediaan yang telah bergerak lambat tersebut itu dijual dengan harga diskon yang signifikan. Jadi Rhonda manager itu dia mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan yang besar untuk menjual barang-barang tersebut, terutama semua persediaan bergerak lambat itu merupakan barang berharga tinggi. Jadi dan kenyataannya Rhonda merasa kasihan terhadap karyawan penjualan karena mereka dipaksa direktur perusahaan untuk menjual barang-barang itu dengan hanya tambahan 2% dari komisi. Terus akhirnya Penny ini mendatang ke Art. Jadi Art ini dia merupakan direktur perusahaan. Jadi Penny menjelaskan mengenai masalah ini. Terus Art ini menginformasikan ke Penny itu dia percaya bahwa kebanyakan barang-barang tersebut itu
masih dapat dijual dengan pemasaran dan kondisi ekonomi yang tepat. Selain itu, Art mengatakan bahwa beberapa pelanggan utama dari perusahaan itu juga berutang budi kepada dia. Jadi Art menyatakan bahwa sekarang itu bukan waktu yang tepat bagi perusahaan untuk merevaluasi persediaan. Jadi pada tahun berikutnya Penny itu mencari tahu tentang masalah ini lagi, terus dan menyadari dia tidak melihat banyak perubahan atas masalah ini. Dia itu mendatangi Art lagi dan bertanya kepada Art mengenai masalah ini. Jadi bagaimana Art berencana untuk memperbaiki masalah ini ketika mereka diaudit, apa yang harus dilakukan. Jadi Art ini dia meminta Penny untuk tidak mengungkapkan masalah persediaan bergerak lambat ini kepada auditor. Sekilas tentang kasus. Jadi prinsip-prinsip fundamental yang ada di kasus ini, yang pertama integritas. Integritas itu mengharuskan kita untuk bersikap jujur, tepat, dan sesuai dengan kenyataan. Jadi dalam kasus ini mereka menunjukkan adanya ketidakjujuran. Jadi ketidakjujuran ini mengenai masalah persediaan bergerak lambat mereka. Ya, persediaan bergerak lambat dan rusak itu mereka tidak melakukan revaluasi. Untuk prinsip kedua itu objektivitas. Objektivitas ini mengharuskan kita untuk bersikap tidak bias dan tidak memihak. Jadi dalam kasus ini terjadi penyimpangan untuk prinsip ini karena mereka telah menyembunyikan fakta-fakta untuk menghindari kerugian perusahaan. Prinsip yang ketiga itu professional competence and due care. Dalam kasus ini adanya penyimpangan prinsip ini, yaitu mereka, direktur perusahaannya ada memaksa karyawan penjualan untuk menjual persediaan bergerak lambatnya dengan hanya 2% dari komisi. Terus prinsip keempat itu professional behavior. Jadi mereka dituntut untuk sesuai standar dan peraturan. Tapi dalam kasus ini dapat dilihat mereka tidak sesuai standar, yaitu mereka tidak melakukan revaluasi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Relevan fakta dari kasus ini adalah perusahaannya telah membeli persediaan yang agak susah untuk menjual. Terus terdapat persediaan bergerak lambat. Dan Art sebagai direktur perusahaan, dia tidak ingin untuk menghapus persediaan bergerak lambat dari buku. Terus dan yang terakhir itu Art meminta Penny untuk membantunya menyembunyikan atau tidak menginformasikan tentang persediaan bergerak lambat kepada auditor. Selanjutnya adalah pihak yang terlibat dalam kasus ini. Jadi pihak yang terlibat itu ada, pertama itu Penny sebagai controller. Yang kedua itu Rhonda sebagai sales manager. Yang ketiga itu Art, presiden atau direktur dari perusahaan. Yang keempat itu auditor. Yang kelima itu Ron sebagai pengendali persediaan. Selain dari itu ada pemegang saham. Terus pihak yang terlibat dalam resolusi itu pertama itu Penny, terus Rhonda, terus Art, Ron, auditor, dan pemegang saham lainnya jika dibutuhkan. Seterusnya adalah tindakan yang seharusnya dilakukan. Pertama itu Penny dapat membantu auditor untuk menemui masalah persediaan bergerak lambat itu, bekerja sesuai dengan prinsip integritas dan objektivitas. Yang kedua itu Penny akan coba untuk mendiskusikan dan memberi saran kepada Art, si direktur perusahaan, untuk melakukan revaluasi terhadap sebagian dari persediaan bergerak lambat untuk tahun ini dan melakukan revaluasi sisa persediaan pada tahun berikutnya. Yang ketiga itu Penny dapat menjelaskan kepada Art, si direktur, bahwa rencana dia ini telah melanggar prinsip-prinsip etika profesi
atau standar dan peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya opini dari saya itu seharusnya mereka melakukan pelaporan itu sesuai dengan kondisi sebenarnya, melaporkan persediaan bergerak lambat sesuai dengan kondisi sebenarnya, terus tidak bersikap bias dan tetap bersikap profesional, mencari solusi sesuai dengan standar dan profesionalitas, terus tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak reputasi profesi kita dan melanggar etika profesi. Terima kasih.